Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Purnomo dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika kelas karyawan dengan NPM 19706441641 akan menjelaskan tentang project Visual Basic.NET ke database MySQL untuk UAS praktikum pemrograman visual. Nah, di sini saya menggunakan sekitar 12 label yang diambil dari toolbox sebelah kiri ini, yang dimana 5 diantaranya digunakan sebagai simbol sama dengan, dan sisanya digunakan sebagai NPM, nama, alamat, telepon jurusan, judulnya, dan nama saya. Selanjutnya, saya juga menggunakan 4 buah textbox yang diambil juga dari toolbox sebelah kiri, dan satu combo box, di mana cara pengisian combo tersebut dengan mengklik tombol play di sini, lalu edit items. Nah, disinilah kita akan mengedit item-item yang akan muncul di combo box tersebut. Selanjutnya, saya juga menggunakan 4 buah button yang dimana tiap-tiap fungsinya berbeda. Yang pertama adalah input untuk mengeksekusi inputan data ke database, dan edit untuk mengeksekusi pengeditan data di database, dan hapus untuk menghapus data dari database, dan tutup untuk mengclose aplikasi tersebut, sama dengan tombol close warna merah yang biasa ada di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya saya juga memerlukan data grid view untuk menampilkan table yang berasal dari database yang saya buat. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Yang pertama, wajib kita lakukan untuk mengkoneksikan MySQL ke Visual Basic .NET kita adalah dengan mengimport sistem data ODBC ini. Yang dimana sistem data ODBC ini adalah sebuah tools untuk mengkoneksikan SQL ke Visual Basic .NET. Nah, selanjutnya, kita perlu membuat beberapa variabel yang diantaranya variabel count sebagai ODBC connection, CMD sebagai ODBC comment, DSS sebagai dataset, DA sebagai data adapter, dan RD sebagai data reader, dan lokasi data sebagai string, guna menginputkan detail-detail dari MySQL yang akan kita koneksikan ke Visual Basic .NET kita. Nah, di sini lokasi data ini kita isi dengan driver sama dengan MySQL DBC versi 3.51 dengan database namanya visual dengan server localhost dengan user ID-nya root. Nah, variable count ini kita akan buat sebagai new ODBC connection dengan lokasi data yang tadi sudah kita isi. Nah, if di sini guna mengecek koneksi tersebut berhasil atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membuat subtampil grid di mana tampil grid ini digunakan sebagai menampilkan data ke data grid yang telah ada kita buat tadi. Nah, di sini kita akan call koneksi, di mana koneksi tersebut harus selalu dipanggil jika dalam suatu sub akan ada sebuah query yang akan dieksekusi. Nah, DA ini adalah data adapter yang isinya adalah query dan connection tadi. Yang query-nya adalah select all from mahasiswa. Nah, bintang ini adalah all. Kalau mau diganti yang lain, tinggal kita tuliskan saja nama fieldnya dengan separator tanda koma. Nah, DS untuk dataset. Nah, DA field ini adalah mengisi DS dengan mahasiswa tadi, dengan tabel mahasiswa tadi. Nah, di sini data grid satu yang telah kita buat tadi, data source-nya diisi dengan DS table yang sudah kita buat tadi. Nah, data grid satu juga di read only-nya true. Jadi kita tidak bisa mengedit data grid tersebut. Kita hanya bisa mengeditnya melalui tombol edit yang nanti akan kita buat. Nah, kita akan membuat private to from satu load. Jadi, ketika from satu yang ini itu muncul, maka dia akan otomatis memanggil satu grid ini yang akan memunculkan data-data dari tabel mahasiswa. Yang terakhir adalah kosongkan data, di mana textbook 1, 2, 3, dan 4 akan dikosongkan. Dan nanti akan dipanggil pada saat setelah mengeksekusi suatu program. Selanjutnya adalah kita akan membuat
private sub button satu klik, yang dimana jika button satu ini diklik akan mengeksekusi textbox satunya. Dan textbox satunya ini dicek apakah kosong, cek dulu juga sampai textbox 4-nya. Nah, kalau kosong, kita akan menampilkan ini message, silahkan isi semua form. Nah, jika textbox 1 sampai 4 tadi sudah terisi semua, kita akan memanggil koneksi guna mengkoneksikan database kita ke project yang kita buat ini. Lalu kita buat sebuah query untuk menginsert data ke database yang kita buat. Lalu kita run query-nya. Nah, setelah run query ini berhasil, kita akan menampilkan message box bahwa input tersebut berhasil. Lalu kita akan memanggil ulang grid-nya sehingga data yang ditampilkan adalah data yang terbaru dan mengosongkan semua textbox-nya. Nah, lalu kita akan membuat textbox satu keypress. Di mana textbox satu ini, jika kita keypress, dia akan mengeksekusi yang ada dalam sini. Jadi, textbox 1 maksudnya adalah sama dengan 6. Nah, jika keychar atau yang dipencetnya adalah karakter 13 atau enter, maka koneksi cmd-nya udah bisa select auto mahasiswa where npm dengan textbox 1.text connection. Nah, di sini itu adalah kita mencari data yang sesuai dengan ada di textbox 1 tadi di sini nih, di textbox npm ini. Nah, kita cari sebuah textbox 1. Nah, di sini cek nih, dapat apa enggak datanya. Kalau dapat, maka akan diisikan di textbox 2, 3, 4, box, dan textbox 2 fokusnya. Lalu, jika data tersebut tidak ketemu, maka akan menampilkan message box ini tidak ada dan silahkan coba lagi. Nah, selanjutnya, kita akan membuat actionnya. Button 2. Button 2 itu digunakan sebagai update data. Seperti biasa, kita akan menggunakan lagi subkoneksi yang tadi yang telah kita buat. Nah, edit di sini sudah diisikan dengan query yang akan mengupdate data dalam table dalam database yang kita buat. Nah, di sini akan mengeksekusinya, lalu menampilkan message box yang akan menyebutkan data berhasil di-update, lalu menampilkan ulang grid sehingga data yang ditampilkan adalah data yang paling baru dan mengosongkan data dalam setiap text box dan combo box. Selanjutnya adalah button 3 klik, yang dimana button 3 ini akan menghapus data yang kita pilih. Yang pertama adalah kita cek dulu textbox satunya apakah kosong. Kalau kosong, kita akan menampilkan message. Silahkan pilih data yang akan dihapus dengan masukkan NIM dan enter. AC-nya adalah berarti AC-nya textbook 1 tidak kosong kan. Nah, kita cek lagi. Nah, message box itu kita bikin. Yakin akan dihapus. Message box yes no itu adalah message box yang akan menampilkan pilihan yes dan no. Nah, jika akan mencet yes, maka kita akan memanggil koneksi seperti biasa dan membuat query delete from mahasiswa where npm sama dengan textbook 1, di mana dia akan mendelete table mahasiswa sesuai dengan npm yang telah ditentukan. Lalu akan mengeksekusinya, lalu akan menampilkan ulang grid dan mengosongkan data seperti tadi. Nah, selanjutnya adalah button 4 klik. Button 4 klik ini adalah button tutup. Fungsinya sama dalam tombol merah yang ada di sini. Jadi fungsinya adalah untuk meng-close form nyambung atau form yang sedang dijalankan. Baik, langsung saja akan kita jalankan programnya dengan mencet tombol start di sini. Nah, di sini program sudah jalan. Kita akan coba terlebih dahulu menginputkan data dengan PM1234 dengan nama Aji Purnomo dengan alamat Bogor, telepon 08734 dengan jurusan manajemen.
Kita akan coba input. Nah, dia akan menampilkan message box input itu berhasil. Ketika kita klik, dia harusnya akan merefresh data grid view di sini, sehingga data yang baru kita input tadi itu tertampil. Nah, tertampil bukan? Selanjutnya kita akan mencoba mengedit data dengan cara mengisikan npm-nya sudutnya 4, 5, lalu enter. Nah, dia ketemu kan datanya. Kalau kita tekan enter dengan npm yang benar dan ada di sini, maka textbox 2, 3, dan 4 akan langsung ketemu. Maka langsung saja saya edit. Saya akan ubah alamatnya menjadi Bogor Kota. Saya edit. Nah, data berhasil diupdate. Nah, alamatnya berubah menjadi Bogor Kota. Nah, untuk menghapusnya, sama juga. Ketika kita mencari di sini dan gagal, dia tidak akan menampilkan data apapun. Kita ketemu, nah, dia akan menampilkan data ini. Kalau kita hapus, nah, ini adalah message box yang saya bilang tadi akan menampilkan pilihan yes dan no. Jika kita pilih no, maka dia tidak akan melakukan eksekusi menghapus datanya. Namun, jika kita memilih yes, dia akan menghapus datanya. Nah, data tersebut sudah hilang. Yang terakhir adalah tombol tutup ini, yang sama fungsinya dengan tombol X merah yang sedang saya sentuh ini. Langsung saja kita coba, dia harusnya meng-close form dengan cara menghentikan run dari project ini. Nah, projectnya berhentikan, berarti tombol ini berfungsi. Sekian dari saya Aji Purnomo dengan NPM 1970644169091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.